Shalom, selamat hari Minggu kepada anak-anak kekasih, anak remaja Jemaat Tamalate. Selamat bertemu kembali lewat pelayanan ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Tamalate. Ibadah kita hari ini kita laksanakan sebagai rasa syukur kita buat penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam hidup kita. Karena itu, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak, menyiapkan hati, pikiran, bahkan jiwa kita masuk dalam ibadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 21. Kita akan nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita nyanyikan bait yang kedua dengan lebih bersemangat. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan pada kita di dalam jam ibadah pada pagi yang indah ini, itulah datangnya dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang akan menyertai ibadah kita dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya. Amin. Kita nyanyikan nyanyian penyembahan dari Kidung Jemaat 5 bait yang pertama. Kita akan mendengarkan hukum kasih yang terambil dari kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai ke-40. Firman Tuhan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Silakan duduk kembali. Setelah kita mendengarkan hukum kasih tadi, kita menyadari bahwa hidup kita sungguh jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak hanya susah untuk mewujudkan kasih,
Tapi sebaliknya seringkali dendam, amarah, kebencian, bahkan penolakan yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak remaja, baik itu yang kita tunjukkan atau katakan kepada orang tua, kepada teman, kepada saudara, atau siapapun yang kita temui. Seringkali eksistensi sebagai anak remaja mengalahkan eksistensi sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu, di hari Minggu yang kudus ini, Tuhan memberi kita kesempatan untuk datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari dengan sikap mengaku dosa di hadapan kita, kita tunduk, lalu kita nyanyikan pujian dari PKJ 43 bait yang pertama. Kita lakukan ini setengah suara sambil kita terus merenungkan dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan dalam seminggu yang berlalu. Kita ulangi sekali lagi dengan suara lebih pelan. Kepada kita yang telah dengan jujur mengaku dosa dan pelanggaran kita, berita anugerah dari Allah dinyatakan kepada kita. Mazmur 103 ayat yang ke-8 sampai 12 berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Mendasari ibadah kita pada pagi ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Guru Leonard. Karena itu kita siapkan hati dan pikiran kita. Ya baik, selamat pagi anak-anak di area rumah, shalom. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata iman kita untuk memahami firman-Nya. Ya, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan syukur pada pagi hari ini. Oleh karena kasih Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pagi ini lewat cara online. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon Tuhan kuasai kami, supaya kami dimampukan oleh kuasa Roh yang Kudus untuk memahami firman-Mu yang serta kita burukkan. Kau juga Tuhan berkuasa atas hamba-Mu, kita persiapkan supaya hamba menginjak firman-Mu hanya seturut kuasa dan kehendak Tuhan. Mengidoakan Tuhan, ampun seharusnya kami dan berfirman kepada kami, karena kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, karena mereka silakan Tuhan, silakan buka kitab masing-masing. Kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, perjanjian Allah dengan Abraham
janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah, itulah nama dia. Firman Tuhan telah sampai kepada kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang telah mendengar firman ini. Semoga benar kita hayati dan kita renungkan dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah katakan Yesus, orang yang berbahagia. Nah, nama dia firman Tuhan tadi berisi tentang perjanjian Allah dengan Abraham, yaitu janji tentang keturunannya. Nah, ada dia dalam pembacaan tadi asal ungkapan yang membuat Abraham sempat penasaran, yaitu pada ayat pertama tadi Tuhan berfirman, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Nah, Abraham jadi penasaran, upah aku sangat besar. Akhirnya Abraham menjawab itu tadi, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Tapi, apa kata Tuhan? Pada ayat keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Wah, ini sebagai orang manusia, mana mungkin bisa anaknya Abraham menjadi ahli waris? Abraham sudah tua, tapi satu kali belum punya anak. Kira bisa ada anak menjadi ahli waris. Nah, itulah namanya kita lihat bahwa apa janji itu kepada kita, lambat atau tidak, pasti akan terwujud. Yang ditutup bagi kita ialah harus sabar menanti janji Allah itu. Sahabat Abraham tadi, dia sangat meyakini akan kata-kata Tuhan tadi. Bukan ini namanya ahli waris, tapi anak kandungmu. Dan Abraham percaya kenapa? Itu kata Tuhan. Jadi yang nama dia, ini menjadi pelajaran kita bahwa apapun Tuhan harus kita yakini, walaupun di mata kita mungkin itu hal yang mustahil, tapi pasti akan turun. Kalau itu firman Tuhan, nah, itu yang menjadi bekal bagi Abraham, sehingga Allah berikan dia upah yang luar biasa. Apa yang dikatakan anak kepada Abraham tadi? Anak dia sebagai keturunan. Nah, lihat pembacaan tadi ayat 7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Itu negeri yang indah. Itulah karena kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi nama dia, intinya di sini ialah kesetiaan kita kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perbuat kepada kita harus setia mengikuti keinginan Tuhan. Itu adalah kehendak yang terbaik untuk kita. Apa tadi? Sudah sampai tua, Tuhan menunjukkan bekerja keturunan. Tetapi Allah berkata kepada Abraham, Abraham, coba keluar, lihat bintang langit. Kau bisa menghitungnya? Kalau kau bisa hitung bintang-bintang di langit itu, itulah jumlah keturunan. Itu yang mau perlu sampai sekarang. Sekarang Abraham ialah bangsa Israel satu, bangsa yang besar. Walaupun dalam usia tua baru, Allah memberi dia keturunan. Jadi intinya bahwa kesabaran kita untuk menanti apa janji Tuhan kepada kita. Nah, sekarang apa dia? Apa janji kepada kita? Yang pertama, janji tentang
keselamatan. Penting kita percayakan Yesus sebagai satu juru selamat, kita akan memperoleh keselamatan luar biasa. Banyak hal yang dapat kita jadikan pedoman dalam sikap Abraham meyakini akan kuasa Tuhan. Yaitu bahwa sebagai umat Allah sekarang ini kita harus selalu yakin apapun tindakan Tuhan dalam kehidupan kita. Di bangku sekolah, kita mungkin ingin naik kelas. Tapi kenyataannya kok malah kita kelas. Nah, itu mungkin ada maksud Tuhan di balik itu. Mungkin cara bagi itu supaya kita lebih belajar, supaya kita lebih pintar lagi daripada Allah tidak berikan pelajaran kepada seperti itu. Kita malah pasal belajar hanya karena kita gagal. Allah tegur kita dengan cara seperti itu supaya kita berupaya untuk maju dan kita kelak menjadi orang yang berhasil. Itulah nama dia. Yang harus kita yakini bahwa Allah selalu melakukan yang terbaik buat kita. Hanya memang terkadang Allah menguji kesabaran kita. Ingat ya, orang sabar dikasihani Tuhan. Karena sikap Abraham itu makanya Allah selalu berkenan kepadanya. Jadi nama dia intinya sini adalah bahwa bukan hanya perbuatan baik yang membuat Allah senang, tapi itulah kita percaya. Kalau kita percaya, kita akan pasti melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Ini yang harus menjadi pedoman nama dia adalah menjalani hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Jangan sekali lagi meragukan kuasa Allah. Apa yang Tuhan kepada kita pasti akan terwujud sepanjang kita tetap setia kepadanya, mengikuti perintah-perintahnya. Kadang dia, jalanilah hidup ini dengan penuh kita kepada Tuhan, serahkan seluruh hidup kita pada Tuhan sepenuhnya, supaya Allah akan memberikan upah kepada kita atas kesetiaan kita mengikuti kehendak-kehendaknya. Terpuji Kristus selama-lamanya. Amin. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini dan juga sebagai rasa syukur kita untuk setiap berkat Tuhan yang sudah terlebih dahulu kita terima selama seminggu berlalu, kita akan membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan sambil mengiringi itu dengan menyanyi dari PKJ 131. Kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Mari kita mengambil sikap doa kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami Engkau terima dan berbau harum di hadapan-Mu. Tolong kami, tolong Bapak, Ibu Guru dalam mengolah persembahan ini sehingga dipakai untuk menyebarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati yang masih ada pada orang tua, Bapak Ibu Guru kami untuk dipakai dalam kehidupan kami. Ampunkan salah dan dosa kami dan terimalah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada hari ini. Kami boleh berkumpul dan kami boleh saling menguatkan dan kami boleh saling mendoakan satu sama lain di tengah virus pandemi ini. Ya Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu melindungi bangsa dan negara kami dari malapetaka dan juga bencana. Ya Allah Bapa di surga, kiranya Engkau selalu memberkati negara kami agar negara kami bisa menjadi negara yang maju dan selalu berada di lindungan-Mu ya Bapa. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kiranya Engkau selalu melindungi mereka, Engkau selalu memberikan hikmat kepada mereka, sifat kebijaksanaan dan juga kejujuran kepada mereka. Kiranya setiap langkah yang mereka ambil boleh Engkau berkati agar mereka dapat menjadi pemimpin yang baik bagi negara ini. Ya Allah Bapa di surga, inilah doa kami. Ya Tuhan, kami juga teringat bagi anak-anak Madya, mungkin ada yang saat ini mengalami gangguan kesehatan.
Ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri datang melawat mereka, menjamah mereka, supaya mereka dapat dipulihkan dari gangguan kesehatan mereka alami. Sehingga Tuhan, mereka kembali menjalankan aktivitas dengan baik, dengan penuh kesetiaan dan sukacita, dan biarlah lewat semuanya itu, mereka senantiasa menaikkan syukur kepadamu. Begitu juga Tuhan, bagi anak-anak dalam studi, Engkau berkati. Walaupun sekarang ini mereka masih aktif belajar online, tapi biar Tuhan Engkau hadir menyertai mereka supaya berbagai bentuk pelajaran mereka terima secara online, mereka dapat terima dengan baik untuk sebagai bekal masa depan mereka. Dan biarlah ke depan dapat mencapai cita-cita mereka. Dan di situ juga Tuhan semakin nyata kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Berkati mereka semua Tuhan dalam kehidupan bersama keluarga, bersama orang tua, supaya mereka senantiasa taat kepada orang tua sebagai pemimpin mereka dalam rumah tangga. Sehingga Tuhan semakin nyata dalam diri mereka, terpancar kasih dan kemurahan Tuhan, serta sekaligus sebagai wahana untuk menyampaikan kebenaran firman lewat perbuatan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini bergumul di mana-mana, mungkin ada tipe bencana alam, biar Tuhan hadir di sana, menggerakkan setiap orang untuk saling mengumpulkan bantuan supaya mereka walaupun bergumul tapi merasakan juga berkat Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami dan terima doa kami yang kami kepadamu, beralaskan anakmu Yesus Kristus sama penuh dosa kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada pagi yang indah ini, saya undang kita semua bangkit berdiri. Bersama kita angkat pujian dari PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayangnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya baik, karena namanya kasih dalam Tuhan, kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Shalom.